Kamera, oh iya. Ini lagi satu no, ngomong-ngomongan ya. Murah apa kene? Oh, makin Pancuran makin sinyal. Pancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan kepada teman-teman guru SD Negeri Lobangan dan teman yang lain yang dari SD lain yang juga ada beberapa yang belum hadir pada kesempatan hari ini, yang kami ucapkan, yang bisa hanya kami ucapkan adalah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu program yang menjadi unggulannya Mas Menteri. Jadi Mas Menteri Nadiem Makarim berupa guru penggerak dan berbagi kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini atau tugas kali ini kami diminta untuk menyampaikan tentang budaya positif. Jadi diminta untuk menyebarkan tentang beberapa hal terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi yang akan kami sampaikan di sini adalah Waalaikumsalam. Monggo, Mbak. Kan ini, Mbak. Pas. Kalau nunjuk. Nah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berupaya menyampaikan budaya positif tentang yang ada di sekolah kita. Jadi yang akan kami sampaikan sekali lagi bukan hal yang baru sebetulnya, tetapi hanya mengingat-ingat kembali apa yang sudah ada, apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, dan apa yang apabila mungkin ada beberapa yang baru itu tentu saja bukan baru betul-betul baru, hanya apa yang saya adopsi ataupun mungkin yang sebetulnya sudah dilakukan oleh sekolah yang lain atau oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi sekali lagi bahwa kami akan berupaya menyebarkan tentang budaya positif tentang yang ada di modul 1.4 program CGP atau program guru penggerak. Klik, Mbak. Jadi latar belakangnya bahwa tentang apa itu budaya positif adalah yaitu mewujudkan murid dengan karakter pelajar profil Pancasila. Jadi yang sebelumnya kami ngambang sekali ketika ngomong profil pelajar Pancasila itu sangat ngambang sebelum mengikuti kegiatan ini. Bahkan kami bingung kalau ditanya tentang profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa. Jadi latar belakangnya adalah mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Jadi salah satu bentuk budaya positif bisa dengan nanti tentang bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang berisi nilai kebajikan universal. Dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, maka diharapkan bisa termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi mereka, anak-anak ini tidak hanya sekedar melaksanakan keyakinan kelas untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri dan tentunya bermanfaat untuk orang lain. Keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Apa saja tentang yang akan kami sampaikan pada hari ini tentang budaya positif itu intinya mencakup beberapa hal tersebut, yaitu ada 7 hal tentang budaya positif ini. Jadi kalau kami menyampaikan dalam waktu 1 jam, mohon maaf nanti jika dirasa agak cepat, karena memang 7 jam ini kalau kita bahas 1.4 tentang budaya positif ini kan cakupannya sangat luas sekali. Kami diminta hanya dalam waktu 1 jam
maka mungkin nanti agak cepat. Yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua ada bahwa budaya positif ini tidak lepas dari disiplin positif. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia, dan kita diminta untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia dan juga bagaimana kita sebagai guru berada di posisi kontrol kita. Kemudian tentang keyakinan kelas, dan terakhir tentang segitiga restitusi yang sebetulnya ini hanya istilahnya saja yang baru, tetapi pada penerapannya ini sebetulnya sudah kita lakukan dan tentunya ada beberapa sedikit yang perlu diperbaiki. Nah, tentang pembelajaran paradigma baru itu apa? Jadi baginya yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka, kenapa kami merasa asing sekali tentang hal ini? Kalau paradigma baru ini kan sebetulnya dari dulu baru terus, dan sampai yang akan datang harapannya walaupun siklusnya muter karena kita dulu tidak mengalaminya. Mungkin hal ini kalau kita ngomong pembelajaran paradigma baru kok mengacunya ke Ki Hajar Dewantara, berarti 75 tahun yang lalu atau bahkan mungkin sudah 90 tahun yang lalu. Sebetulnya ya bukan baru, tetapi kembali lagi penyegaran kembali karena kita mungkin tidak mengalaminya, maka dianggap pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga harapannya para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelas 1, 2, 45, 1, 2, 4, 5 kan sudah kurikulum Merdeka. Nah, dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kan sudah menganut berdiferensiasi, kecuali yang kelas 3 dan kelas 6 yang belum sempat menggunakan kurikulum Merdeka, dan di tahun depan mungkin baru kita bisa. Tapi pada intinya sama, kita diminta untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam belajar mereka ini sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, harapannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini yang mungkin semua mungkin semua pernah melihat bagaimana video tentang sekolah hewan. Pernah melihat videonya? Belum? Mbak Kun, masih kurikulum Merdeka pernah ditayangkan ada sebuah video sekolah hewan yang katanya bebek diminta ikut terbang, kemudian elang diminta untuk menyelam atau berenang, ayam diminta untuk berenang dan lain sebagainya. Yang bahwa menggambarkan di situ bahwa kalau diibaratkan ke anak-anak ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi elang tidak akan sama dengan bebek, dan bebek tidak akan sama dengan jerapah, jerapah tidak akan sama dengan harimau, dan lain sebagainya. Nah, tentang pembelajaran paradigma baru ini juga apa yang baru adalah kembali penyegaran kepada pola pikir guru sesungguhnya. Bagaimana guru ini bisa melihat pada posisi kontrol mereka. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan melihat kontrol kita, melihat bahwa kita ketika melihat anak-anak ini berdasarkan dua hal ini. Kalau kita yang semula hanya berdasarkan pada melihat respon saja, stimulus respon, harapannya kita nanti bisa melihat pada teori kontrol yang ada. Bahwa yang pertama, bahwa kadang kita menganggap itu kebutuhan anak-anak kita sama. Jadi realitas kebutuhan kita itu ketika kita melihat persamaan ya memang kebutuhannya sama. Pada sesungguhnya kalau kita berdasarkan teori kontrol bahwa kebutuhan setiap anak itu kan berbeda-beda, maka tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kadang anggapannya kan nanti kebutuhannya sama, pekerjaannya dan lain sebagainya sama.
arahnya kepada pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal ketika kita melihat kepada orang-orang atau anak-anak kita, apalagi ketika melihat kita kepada gambaran yang ada di sekitar kita saja, yang dengan keluarga yang berbeda, maka orang memiliki gambaran atau arah tujuan yang berbeda. Itu baru di keluarga, belum pada lingkup dusun. Kadang karakter dusun A dengan dusun B saja karakternya sudah berbeda, gambaran kehidupan mereka berbeda. Kemudian yang ketiga, jadi kadang kita ini mencoba mengubah arah, kadang kita mencoba mengubah orang atau anak-anak kita ini agar pandangan mereka ini sama dengan kita. Jadi mengupayakan anak-anak itu kadang diminta menjadi orang dewasa dalam bentuk anak-anak. Jadi dalam kecil lagi pikirannya diminta sudah dewasa, padahal jadi yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain ini tentang dunia ini, ya pandangan mereka adalah berbeda-beda. Monggo Pak Guru. Dan yang utama pada materi ini adalah yang keempat, bahwa perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau pada posisi kontrol, sebelah Pak Santo itu boleh. Ya, atau depan mau duduk sendiri ya boleh. Ya. Jadi yang posisi yang keempat, kadang ini kan kita melihat perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol bahwa semua perilaku anak-anak ketika mengeluarkan sebuah perilaku ini, mereka memiliki tujuannya masing-masing. Dan kadang kita menganggap sebagai guru bisa mengontrol semuanya atau bisa mengontrol anak-anak, padahal anak-anak ini hanya bisa dikontrol dengan diri mereka sendiri. Dan dengan kalaupun kita tidak bisa mengontrol, kalau kenyataan kita tidak bisa mengontrol orang lain, kadang kita berpikir yang ini sebelum terakhir, bahwa kadang kita menggunakan jalur pemaksaan. Jadi ada pemaksaan pada saat kita membujuk itu gagal, atau kita berupaya mengontrol orang lain tapi kita tidak bisa, maka jalan yang terakhir menggunakan pemaksaan. Jadi pemaksaan pada saat bujukan kita gagal. Padahal harapannya adalah kita perlu menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru yang bisa menghadirkan sebuah kesepakatan sehingga anak ataupun orang lain ini tidak merasa terpaksa, tetapi mereka memiliki dengan kita memiliki ikatan atau memiliki konsensus sehingga pilihan-pilihan baru ini muncul. Dan terakhir, kadang kita masih berpikir menang dan kalah, belum berpikir win-win solution atau berupaya mencari solusi yang terbaik dengan semuanya bisa menang. Jadi itu pembelajaran paradigma baru, bahwa yang pertama adalah memang pikiran kita ataupun kita dalam mengupayakan solusi kepada kepada anak-anak kita. Kemudian, ini ada satu hal yang menarik menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pembelajarannya ini, bahwa menurut beliau filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita itu diminta berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita. Jadi berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita ini, tetapi yang bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntunan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Kemudian agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka dipakailah dasar kebangsaan. Tetapi dasar tersebut jangan sekali-kali melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Jadi menurut ini bahwa kita diminta, jadi ya sebagai guru
memang maka Ki Hajar Dewantara kan membaginya membagi 3 hal. Kita diminta menjadi tauladan, kita diminta juga mendampingi dan memberikan motivasi di tengah-tengah, dan kita diminta dari belakang mengawasi. Jadi bukan kemudian kita culake sesuai dengan keinginan mereka sepenuhnya, itu ya tidak. Ya nanti kalau bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini masih ada turunan-turunan kodrat alam bahwa norma-norma sosial, norma-norma yang ada di masyarakat itu berlaku. Ya ada norma sosial yang jelas ada berdasarkan adat istiadat masing-masing, bahwa ketika kita melihat sebuah tindakan itu salah, ya mungkin orang lain menganggap salah, ya memang itu adalah salah satu bentuk contoh kodrat alam yang perlu dipertimbangkan. Jadi kan kalau kita bicara tentang kemerdekaan yang ada, kalau kita pakai nilai-nilai, pakai kata-kata yang global adalah kemerdekaan kita kan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi kan tidak bisa kita kemudian merdeka semerdeka-merdekanya, bebas sebebas-bebasnya, kan tidak mungkin, karena kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tetapi kalau pada anak-anak ini maksudnya adalah bahwa kita sebagai guru dalam menuntun anak-anak ini adalah berdasarkan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, bahwa anak-anak kita perlu diberikan kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan yang bersifat penuh, tapi kemerdekaan yang terbatas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya semuanya berdasarkan kepada kemanusiaan. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran tentang makna disiplin, tadi yang disiplin positif. Jadi umum saya kira kalau pernyataan ini adalah pernyataan sebagian besar teman-teman yang ada. Kalau ini yang hadir di sini juga sepakat mungkin, oke, Bapak Ibu mungkin sepakat ya, bahwa yang pertama kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Oke, betul kan? Mungkin ya. Yang kedua, mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Oke, setuju. Nah dari dua hal ini memang ya anak-anak ini bisa disiplin ini, dan ya luar biasa ketika sudah bisa membayangkan mereka bisa belajar dengan tenang. Nih, kalau Rami betul-betul melaksanakan tugas, bukan Rami karena asik dengan tugas yang lain, tetapi bukan tugas sekolah. Mereka asik dengan belajar, ini kan sungguh hal yang kita inginkan. Dan selanjutnya bahwa tadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, kita kembali pengertian karena filosofi yang kami hadirkan di sini adalah filosofi yang didapatkan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu disiplin? Nah, disiplin ini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kadang sebelumnya nah, ini yang terlewatkan mungkin. Nah, oke. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan sebelum materi tadi. Sebetulnya yang pertama adalah disiplin. Menurut Bapak itu apakah disiplin itu berupa patuh, teratur, tertib dengan peraturan? Bisa jadi. Bisa jadi. Apa ada makna yang lain menurut Bapak Ibu disiplinnya? Lalu apakah ada kaitannya disiplin dengan hukuman? Disiplin dengan hukuman apakah ada kaitannya? Ada. Apa Pak Pur? Jika tidak disiplin akan dihukum. Bisa jadi. Jika tidak disiplin akan dihukum. Bagi beberapa orang yang mungkin tidak merasa bahwa disiplin itu tadi peraturan itu, dia merasa melakukan sesuatu itu karena terpaksa dan akhirnya karena
apa itu hukuman ya? Oh iya. Itu hukuman ya. Ya, daripada kena dihukum mending disiplin. Ya, atau kalau tidak disiplin maka akan mendapatkan hukuman. Lalu apakah ada kaitannya disiplin dengan ketidaknyamanan? Bisa. Bisa. Kenapa, Bun? Ya, itu terpaksa. Terpaksa. Maka disiplin itu tidak nyaman. Biasanya. Bisa dilihat. Iya, terpaksa. Stephen dulu. Ya, harus. Apa berarti tarik ulur? Ya. Berapa lama lah tarik ulur? Udah, nanti Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang nah, tentang makna disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah bahwa disiplin ini merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Memang kadang kita cenderung itu menghubungkan kata disiplin dengan perasaan tidak nyaman di awalnya. Kan rata-rata seperti itu. Kenapa? Nih, karena Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan dalam salah satu tulisannya, yaitu dalam buku Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan dan Sikap Merdeka, jadi yang dicetak tahun 2013, bahwa beliau menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini bahwa kemerdekaan yang dimaksud, kalau tadi merdeka, kayaknya ada beberapa yang kelewat tadi. Dan bahwa kemerdekaan yang dimaksudkan tadi, kalau kita berbicara merdeka yang sesungguhnya, merdeka dalam arti menurut beliau bahwa merdeka berarti bisa menentukan nasibnya sendiri. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka bisa punya kemampuan dan cakap, di sini berarti cakap untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, jadi bukan orang lain yang melakukannya, atau tidak perlu pakai peraturan, tidak perlu pakai keyakinan, tidak perlu pakai peraturan, tidak perlu pakai sanksi yang membuat dirinya disiplin, tetapi dari dirinya sendiri pun sudah menyadari tentang kedisiplinan ini. Dan peraturan demikian ini memang harus ada upaya dalam suasana yang merdeka, dalam arti bahwa sadar secara penuh bahwa kedisiplinan itu perlu. Nah, beberapa kritikan model Nah, ya, jadi tentang kritik model perintah dan hukuman. Jadi kenapa kok salah satunya kita diminta untuk agak mengurangi tentang perintah dan hukuman. Ini berdasarkan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara ini melihat atau ketika itu mengoreksi atau mengkritisi, bahasanya mengkritisi tentang pendidikan di barat yang berupa perintah, hukuman, dan ketertiban. Bahasanya seperti itu, dibaca sendirilah hari masanya. Ya, jadi bahwa Ki Hajar Dewantara ini mengkritik model perintah yang sudah ada di barat ketika itu, bahwa pendidikan hanya berdasarkan perintah, hukuman, dan ketertiban. Dampaknya apa? Ketika terlalu sering diperintah dan hanya takut mendapat hukuman, bahwa anak-anak kadang hanya akan bekerja kalau tidak dipaksa. Jadi hanya akan bekerja kalau dipaksa. Ia tiada akan dapat bekerja kalau tiada dipaksa, kalau tidak ada perintah, sehingga tidak punya inisiatif. Anak-anak ini kadang tidak punya inisiatif. Jadi kondisi tarik garap nek pas rampung ngasuh, lagi lebih baik.
garap, semangat. Tapi ini wis rampung balik. Nah, ini kenapa? Karena salah satunya mungkin anak sudah terbiasa dengan hukuman dan perintah. Kadang kemudian yang kedua mengabaikan kecerdasan budi pekerti karena hanya perintah, hukuman dan ketertiban. Kemudian kadang bisa menimbulkan penyakit intelektualisme, yakni mendewakan angan-angan. Dan kadang juga bisa bahwa hal ini bisa menimbulkan kemurkaan diri atau individualisme dan kemurkaan benda atau materialisme. Lalu apa itu makna disiplin positif? Kalau tadi kita berbicara baru disiplin tentang mendisiplinkan diri, apa itu yang dimaksud disiplin positif? Disiplin positif adalah upaya dalam membentuk sikap disiplin, tetapi tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, dalam arti tadi bisa menentukan atau bisa cakap melakukan sebuah tindakan tanpa harus ada orang lain yang menjadi penguasa atau menguasai. Jadi kan kita misal di kelas atau mungkin kita sebagai orang tua di rumah, berarti kan kita sebagai penguasa di rumah, kita sebagai penguasa di kelas atas anak tersebut pada jam-jam tertentu. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat tadi yang disampaikan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau self disiplin tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita atau dalam diri anak-anak itu sendiri. Sehingga ada dua disiplin yang dimaksud. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari motivasi internal, sehingga dari dalam diri mereka. Kemudian apa itu kemerdekaan belajar tadi? Bagaimana kita bisa membentuk anak-anak itu merdeka dalam belajar mereka? Harapannya seperti apa yang dimaksud merdeka belajar oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, membentuk manusia ini dimulai dari mengembangkan potensi bakat masing-masing. Maka upayanya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, guru memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Yang ketiga, murid diarahkan menjadi diri mereka sendiri, berkembang sesuai bakat dan minatnya sendiri. Dan yang terakhir, ini yang kata-kata menurut saya paling kunci dalam merdeka belajar adalah pedoman kita untuk bisa merdeka belajar itu perlu belajar merdeka. Jadi kita sebagai, kan beda di SMP SMA mungkin kuliah betul-betul bisa merdeka belajar. Dalam arti mereka punya motivasinya sudah kuat, tetapi kalau untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagaimana mau merdeka belajar merdeka saja belum. Artinya mereka belum bisa menentukan nasibnya sendiri, belum bisa menentukan apa ini hal yang harus dilakukan saja belum bisa. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana mereka bisa belajar untuk merdeka. Nah, dalam merdeka belajar tadi tujuan utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. 6 dimensi utama ini kami kira tentunya sudah banyak yang hafal, tentang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernawal kritis, kreatif, sehingga mampu memodifikasi dan menghasilkan tadi. Sehingga harapannya kalau tadi tidak hanya mengandalkan hukuman dan perintah saja, maka yang lain tidak begitu tersebut. Bagaimana bernalar kritis dan kreatif mereka kurang, karena tadi bahwa anak-anak cenderung akan melaksanakan ketika diperintah atau takut mendapat hukuman. Lalu supaya kita bisa melihat itu semua, bahwa kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia untuk kita lebih memahami pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka masing-masing.
bisa kita lihat dulu sebentar tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Diklik pojokannya coba. Atau klik bisa diklik. Anak dulu tadi. Ya, kita lanjutkan aja Pak. Nanti bisa linknya ada di copy, nanti kami bagikan saja. Nah, 5 kebutuhan dasar yang ada pada video tadi. Jadi kita sebagai manusia itu ada memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini meliputi tadi dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kita juga punya kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan. Kadang kita ya tadi mandiri, bisa memiliki pilihan, suka ketika diberikan berbagai pilihan walaupun kadang hasilnya sama, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kita punya kesenangan bahwa ya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang satu adalah kebutuhan terkait dengan fisiologis, jadi yang bertahan hidup ini fisik kita, dan yang lain terakhir yang keempat, 4 hal itu ada kebutuhan psikologis yang kita di sekolah kan harus memperhatikan semuanya hal tersebut. Dalam arti ketika anak melakukan sebuah hal tadi, bahwa semua tingkah laku yang anak itu perlihatkan itu kan semua memiliki tujuannya masing-masing. Bisa jadi tujuan dari perbuatan mereka ya ada 5 hal ini. Apakah mereka itu melakukan sebuah hal karena bertahan hidup? Apakah mereka, anak-anak kita itu kadang ingin mendapatkan rasa kasih sayang, atau kadang anak-anak yang ingin diakui sehingga karena kebutuhan penguasaannya kurang terpenuhi, atau ada anak merasa tidak bebas karena selalu hanya pilihannya itu saja. Mereka tidak diminta mencoba hal-hal yang baru, tidak diminta untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan kadang anak-anak kurang mungkin atau tidak merasa mendapat kesenangan karena tadi hanya mendapat perintah-perintah saja. Sehingga tingkah laku yang ada dalam diri anak, walaupun ya manusiawi, kita juga kan punya kebutuhan ini karena kita juga bukan robot. Sehingga kadang lagi pas senang ya masuk kelas moodnya hilang, ya tidak lagi ceritanya. Tapi harapannya ketika mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita ketika melihat tingkah laku anak, bahwa kita perlu memahami 5 kebutuhan ini sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan anak ini yang kurang apa, sehingga anak kok tingkah lakunya berbeda dengan yang lain. Karena ketika tingkah lakunya berbeda dengan yang lain atau tidak pada dasarnya, sesungguhnya anak ini pasti memiliki masalah, entah itu masalah bertahan hidup, atau masalah kasih sayang dan rasa terimanya yang kurang, atau anak ini kurang mendapatkan penguasaan. Dan setiap rumah, setiap daerah itu kan berbeda-beda. Ketika kita campurkan dalam satu sekolah di sini, maka kadang timbul adanya bullying, timbul adanya hal-hal yang lain, karena sebetulnya mungkin kebutuhan dasarnya mereka ini kurang terpenuhi. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu dengan 5 kebutuhannya tadi pasti akan berupaya untuk mendapatkannya. Karena memang ini kebutuhan-kebutuhan yang ada ini bersifatnya itu kan sifatnya naluri.
Jadi rasa-rasa itu ada. Rasa-rasa tadi kebutuhan ingin diakui, rasa apalagi yang kebutuhan dengan bertahan hidup. Ya, kalau dengan kesenangan, tinggal kesenangannya kan berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka akan berupaya untuk mendapatkannya, sehingga semua orang ini kan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, apabila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka bisa jadi mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif, sehingga bisa jadi terlihatnya positif, tetapi bisa jadi sesungguhnya ini mereka berupaya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan ketika kebutuhan dasar ini kok mengabaikan pihak-pihak yang lain, mengabaikan mungkin siswa yang lain, maka bisa jadi mereka mendapatkannya ini dengan cara yang negatif. Tidak jarang tadi ya, seperti membuli dan lain sebagainya, karena hanya upayanya untuk mendapatkan rasa kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru, atau ingin mendapatkan perhatian oleh teman-teman yang lain. Terkait dengan itu, tadi terkait dengan hal kebutuhan dasar manusia dan cara mendapatkannya, maka muncul dua hal tadi ketika kita berada di sekolah, ketika kita berupaya memenuhi kebutuhan semuanya, maka muncul dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi yang pertama, motivasi tentang perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsik. Ketidaknyamanan dalam arti adalah ketidaknyamanan yang berasal dari hukuman. Anak-anak tidak ingin dihukum, takut sekali ketika dihukum. Ya, kadang juga di rumah kan, saya juga ketika sebelumnya masih berpikir menang-menangan, ojo nanti kalah karo anaknya. Isin, bukan masalah isin ya. Jadi ini nek nanti anaknya menang kok didre, bahaya ini. Nek nanti didre malah repot. Ya, kadang anak-anak ini mereka melakukan sebuah tindakan yang tadi disiplin tadi, hal positif yang kita sampaikan, atau mereka ketika peraturan sekolah ataupun yang sudah memakai kurikulum Merdeka berarti sudah keyakinan kelas, itu mereka menghindari hal yang tidak nyamannya itu karena hukuman, bukan karena dari dirinya, bukan karena dalam dirinya sendiri. Kadang kan kita juga seperti itu, ya, daripada dipanggil ke BKD maka disuruh. Ya kan seperti itu, kan menghindari ketidaknyamanan, bukan berasal dari kesadaran, tetapi untuk mendapatkan atau motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan ya dari pihak lain, atau ini mendapatkan penghargaan karena kebutuhan akan rasa penguasaan, akan rasa diakui, ingin diakui, maka ini salah satu motivasinya masih bersifat ekstrinsik atau motivasinya tidak dari dalam diri sendiri. Dan yang diminta pada disiplin positif adalah motivasinya adalah motivasi intrinsik. Ini ya kembali nih, kelas 1 dan 2, 3 ini sebetulnya ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi anak-anak ini upayanya bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita diminta untuk menanamkan karakter terlebih dahulu dengan memberikan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan. Kami pernah mendapatkan, ya kalimatnya sederhana, tapi ketika tak resapi betul-betul itu guyon tapi benar. Ketika kami baru awal mengajar di sebuah desa yang jauh di sana, SD Negeri 2 Wonokampir, ada satu anak yang saya teringat sampai sekarang, namanya Asrofi. Jadi kelingan karena ada satu perkataan yang bagi saya teringat-ingat terus sampai sekarang. Jadi kan kita sebagai orang Jawa kan ketika kadang ngomong pada anak kan bodua, yo wis lah bodua dikit lah, bodua sih lah, bodua dikit karepe dikit bodua. Nah, anak ini ya mungkin karena guyonan sekarang
dan lain sebagainya, tapi bahwa ucapan yang disampaikan kan adalah doa, kemudian akan menancap ke dalam hatinya masing-masing. Nah, ketika anak ini guyon dengan saya, mungkin guyon atau Pak Guru baca bodoh, kalau diganti pinter lagi apa? Jadi pinter deke. Jadi kalimat bodoh ini kan menunjukkan kata ya, berarti bodoh ini kan hal yang negatif. Maka dia minta diganti dengan kata yang lain. Jadi pinter lah. Kok pinter deke ya? Memang karena di sana ketika di sebagian waktu malam yang sebelah bawah pesisir, ketika sudah sampai Binangun, kemudian bawah Wonosobo kan pingsan temukan karo anak Kesopo, anak Sumarah. Nah itu kan tidak ngomong bodoh. Jadi ketika dia tidak bisa ngomongnya orang pinter. Jadi bilangnya itu bukan bodoh. Jadi saya tidak bisa itu ngomongnya orang pinter. Jadi memang kalimat di sana mungkin agak mengurangi hal itu. Jadi ini motivasi intrinsik, salah satunya dengan cara ini ya menanamkan kepada diri sendiri bahwa anak-anak ketika diberikan dari hal yang kecil, anak-anak kecil ketika menggunakan kata-kata yang positif tadi, disiplin positif dalam banyak menggunakan kata-kata positif, maka harapannya menancap ke dalam hati anak-anak bahwa saya itu pintar, atau mungkin saya itu anak yang baik, Jangan sampai kita memberikan kepada anak, kamu itu kayak ngomong, nanti takutnya ketika kata-kata itu diulang-ulang terus maka akan menimbulkan rasa minder, rasa tidak bagus pada diri anak. Ini untuk anak menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan, Pak. Bagaimana caranya? Maka ada sebuah pernyataan bukan perkataan. Ada sebuah pernyataan tentang kedisiplinan atau disiplin positif, yaitu puncak dari sebuah kedisiplinan adalah kesadaran. Jadi puncak dari sebuah kedisiplinan itu adalah kesadaran. Lalu bagaimana kita mewujudkannya? Apakah kita bisa mewujudkannya? Tentunya ada beberapa langkahnya. Salah satu tadi yang disampaikan bahwa kalimat puncak dari sebuah kedisiplinan adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah menunjuk pada kalimatnya Ki Hajar Dewantara tadi, yang berupaya bahwa disiplin yang sesungguhnya adalah disiplin dari diri sendiri. Karena ketika hukumannya sudah tidak dijalankan, anak-anak masih menjalankan kedisiplinan. Karena mereka percaya bahwa hal tersebut dilakukan itu sadar sepenuhnya dari diri sendiri. Tapi ketika kedisiplinan masih mengandalkan peraturan dan hukuman, maka ini berarti belum mencapai sebuah kedisiplinan yang hakiki bahasanya. Jadi bukan puncaknya belum, karena harapan kita ketika kita sudah awalnya oke lah paksaan, hukuman dan lain sebagainya, tetapi di sela-sela itu bahwa kesadaran itu menjadi kunci semuanya. Bahwa untuk bisa melahirkan sebuah anak-anak yang disiplin ataupun diri kita disiplin ini, yang perlu ditanamkan dari dalam diri kita dulu itu adalah sadarnya dulu. Jadi atas tindakan yang kita lakukan itu semuanya tujuannya apa, ataupun manfaatnya apa, mengapa saya harus bisa melakukan, apa manfaat ketika saya melakukan. Kadang sudah tahu manfaatnya, sudah tahu hal-hal yang lain dan lain sebagainya tentang disiplin yang dilakukan pun anak-anak kadang masih kurang, karena kembali perlu kita tanamkan nipil secara bertahap, terus kita kan tidak mengharapkan semuanya, karena kita ngomong ideal dari murid kita misal kelas 6 itu 22, saya berharap 5 saja yang melakukan itu sudah sebuah kesuksesan, berarti sudah masih ada yang bisa melakukan. Karena tidak mungkin itu 22-nya semuanya baik dan bagus, itu barang langka sekali, dan jadi untuk bisa melakukannya, bagaimana mewujudkannya? Salah satunya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita melihat posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa, supaya kita, karena kalau pada tadi berpedoman kepada Ki Hajar Dewantara,
ing ngarsa sumpulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Ini 3 patra guru, atau kita pakai pendapat yang lain yang hampir sama sebetulnya. Syekh Abdullah Nasirullah ketika mengucapkan tentang hal ini juga sama, bahwa pendidikan budi pekerti itu ya tetap 3 hal: tauladan, pembiasaan, dan ceramah. Ya, jadi tidak tetap melalui 3 hal. Tetap kalau kita ngomong budi pekerti tidak lepas dari teladan kita, tidak lepas dari pembiasaan yang kita lakukan, tidak terlepas dari ceramah-ceramah ataupun nasihat-nasihat yang kita lakukan. Ya, kita mengawasinya seperti apa tadi. Kalau kita ngomongkan tentang hal ini, maka kita kembali melihat posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Ada 5 guru ini diklasifikasikan menjadi 5. Mungkin sebetulnya ini posisi kontrol gurunya banyak, tapi ini diklasifikasikan menjadi 5 yang utama. Ada guru yang berperan sebagai penghukum, kadang guru berperan sebagai penghukum, kadang guru ini yang paling banyak, ini yang sering saya lakukan kayaknya, pembuat merasa bersalah. Atau yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ya, mungkin agak yang berbeda. Kalau nanti pada kesimpulan, ini saya sudah sampaikan langsung pada kesimpulannya. Kalau pada kesimpulan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, maka dimintanya sebagai manajer di restitusi. Tetapi ini pandangan saya ini agak berbeda. Dalam arti kalau kita ngomongkan teori anak pun, teori anak yang di SD memang betul, teori anak yang di SD itu teorinya teori konvergen. Anak itu sudah membawa bakatnya sendiri-sendiri, kita tinggal menebalkan yang positif, menyamarkan yang negatif. Tapi kan tergantung pada masanya. Kadang anak ini, kadang guru ya harus sebagai penghukum. Bahwa ini semua bisa terjadi, kita lakukan semua. Kadang guru ya harus jadi penghukum, jalan terakhir. Karena ketika masalah ini kami tanyakan ke PP ataupun ke Fasil pun, oke lah kita berbicara nanti, lanjut Pak, lanjutkan ini pas hari. Nah, ketika kita berbicara masalah ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada kadang hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi yang terakhir. Hukuman ini apa sifatnya? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Tidak ada peraturan, tidak ada nama lainnya, keyakinan kelas gak ada di keyakinan, gak ada di apa-apa, tapi tiba-tiba langsung diminta berdiri di depan kelas, padahal tidak ada peraturannya, tidak ada hukumannya seperti itu. Kamu tidak bisa mengerjakan, bersihkan WC, hukuman. Kamu tidak mengerjakan, kamu menulisnya 100 kali lipat, hukuman. Kamu tidak mengerjakan, nih murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tiba-tiba tidak dilibatkan dalam penentuan keputusannya sesuai dengan kehendak gurunya saja. Bersifatnya satu arah tadi, sesuai dengan kehendak guru. Rata-rata berupa hukuman fisik rata-rata, tapi bisa jadi hukumannya verbal. Tidak hanya fisik, ini dalam 2 hal, jadi bisa verbal, bisa pakai fisik. Ini hukuman. Ya, misal kita ngomong anak-anak kamu ini bisanya apa saja, kalau berdasarkan ini sudah hukuman. Kue kok bodoh temen, datanya ngapa-ngapa, ini sudah hukuman. Kemudian yang kedua, terencana. Ini konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini tentang konsekuensi. Jadi misal kalau pulang pagi, berangkatnya terlambat, berarti pulangnya lewat siang. Orang ada PR, berarti tetap mengerjakan PR di jam setelah pulang sekolah dan lain sebagainya. Terakhir, restitusi adalah hal untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Contoh penerapannya, pada posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam.
lari 5 kali mengelilingi lapangan, push up, sit up, atau tadi menggunakan bahasa verbal. Kamu, dan kamu. Anak sapa sih? Gurune sapa sih? Gurune. Kemudian membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Ayolah, apakah kamu tidak kasihan sama ibu guru? Contoh posisi teman, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Kalau polisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Jangan diulangi lagi ya. Atau jadi kamu konsekuensinya apa? Silahkan dilanjutkan dan lain sebagainya. Terakhir, posisi yang paling diharapkan kalau di materi ini adalah posisi manajer. Yang pertama adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak ini diminta untuk mencari tahu sendiri dan menentukan perbaikan mereka sendiri. Jadi sesuai dengan tadi bahwa kita sebetulnya tidak bisa mengontrol anak secara langsung sampai anak-anak ini mau menyerahkan kontrolnya mereka kepada diri kita. Jadi harapannya kita bisa pada posisi manajer. Tetapi kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana bisa berada pada posisi manajer? Kelas itu harus memiliki keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adalah bahwa pada keyakinan kelas ini diminta dibuat bersama. Jadi bahasanya menggunakan bahasa yang positif. Lanjut Mbak. Jadi pada proses pembentukan keyakinan kelas ini, jadi berupa pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kita upayakan menghilangkan kalimat-kalimat negatif supaya tidak terpikir pada diri anak. Kemudian tidak usah banyak-banyak supaya mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah atau semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi walaupun misalkan kita pertama awalnya negatif, tetap diminta positif. Misalkan tidak boleh terlambat, kalimatnya ya datang tepat waktu. Tidak, kata-kata penggunaan kata-kata tidak itu diupayakan sejauh mungkin. Walaupun pada kenyataannya kalau ketika di SD sih agak mendingan, kalau di SMP dan SMA kalau kita berbicara konsekuensi kan agak susah ketika anak misalkan merokok, konsekuensinya apa? Maka disuruh mengulangi sampai 2 bungkus habis kan bukan konsekuensi. Kalau terlambat, okelah terlambat berarti nanti pulangnya agak siang. Kalau berkelahi, konsekuensinya nanti mungkin memperbaiki temannya yang lain dan maju ke sebagainya bisa. Tapi ada beberapa yang dilakukan oleh diri mereka sendiri dan konsekuensinya susah. Dan itu memang perlu keyakinan kelas dan perlu walaupun sepertinya agak hukuman tetap perlu dilaksanakan. Karena pada posisi kontrol semuanya itu bermanfaat, cuma tidak dibagi secara rata. Itu menurut saya. Tidak mungkin kita selamanya sebagai manajer. Kadang kita harus membuat merasa bersama, kadang kita harus sebagai teman, tetapi paling kuat dan paling banyak sebaiknya adalah posisi manajer. Ya, Pak. Kemudian tentang segitiga restitusi, ini sebetulnya hal yang lama, tetapi kita diminta untuk mengingat kembali dan tahapan-tahapannya jelas. Kalau gini sudah sering kita lakukan. Apa itu segitiga restitusi? Adalah dialog. Jadi restitusi itu adalah dialog yang dijalankan oleh guru dengan siswa agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan. Anak ini memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Dalam arti mereka senang ketika diberikan pilihan, walaupun pilihannya sudah kita arahkan. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan yang awal sudah dibuat. Misal, ini beberapa yang dicoba kemarin dilakukan, ya. Jadi misal peserta hadir tidak tepat waktu, maka
langkah yang dilakukan, apa yang akan mereka lakukan. Mereka siap untuk melanjutkan materi yang belum dikuasai setelah selesai jam pembelajarannya. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Kalau ini sudah, lanjut saja. Ini sama, Anda tidak menyelesaikan tugas rumah atau PR-nya, dilanjutkan. Nah, pada penutupnya, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Harapannya, jadi yang paling banyak dilakukan adalah perjalanan guru ini sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang paling banyak mereka, jadi karena kita melihat kembali kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia itu pasti memiliki tujuan. Bahwa anak melakukan sebuah kegiatan yang kadang kita anggap kesalahan tersebut, sebetulnya kesalahan itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Dan ini perlu kita mengerti dan perlu kita perhatikan, sehingga kita tidak salah dalam menentukan langkah dalam memperbaiki anak-anak. Yang kadang kita hanya bersifat sebagai penghukum, maka penghukumnya dikurangi, harapannya bisa sebagai manajer yang tadi kembali menuntut murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena sesungguhnya bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menyiapkan anak ini mencapai kebahagiaan mereka sendiri setinggi-tingginya, bukan sesuai dengan standar kita. Kita tidak hanya melihat kebutuhan pasar dalam arti bahwa kadang kan kita tidak hanya melihat kebutuhan pasar. Kalau di SMK kan nanti beda lagi, kebutuhannya adalah kebutuhan pasar, anak harus menguasai A, B, C, D, E keterampilannya. Tetapi bukan, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa menciptakan budi pekerti yang ada pada diri anak-anak, bahwa anak-anak ini bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita berbicara 3 sentra pokok pendidikan yang sekarang sebetulnya berat bagi diri kita, ini menjadi PR bagi kita semua, bahwa 3 pokok pendidikan yang utama adalah pendidikan di rumah, bertanggung jawab terhadap karakter dan budi pekerti. Pendidikan di sekolah, ini kita sebetulnya bertugas memberikan ilmu dan ya sedikit tambahan budi pekerti dan pengawasan. Yang ketiga, pendidikan dari pemerintah dan juga masyarakat, bahwa pemerintah ini kan memiliki andil yang besar dalam memberikan kurikulum. Tetapi sekarang pada poin 1 dan 2 semuanya diberikan ke sekolah. Budi pekerti harapannya di sekolah, ilmu pengetahuan juga harapannya di sekolah. Padahal kalau kita melihat kembali kepada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kita perlu kolaborasi lagi dengan orang tua atau wali murid, bagaimana pendidikan budi pekerti ini selaras dengan harapan mereka. Kadang mereka hanya memberikan DA kepada kita, tolong seperti ini A, B, C, D, E. Padahal tidak bisa, karena kita harus selaras dengan orang tua. Misal kita dalam semester ini mau memberikan pendidikan mandiri yang seperti apa, tidak bisa kemudian mandiri P5 itu hanya ada di sekolah tetapi tidak memperhatikan aspek di rumahnya. Ya sama saja kalau kita bayangkan dengan dulu bahwa anak-anak ini kan harusnya selaras. Kita mau mengajarkan di sekolah sholat tepat waktu, ya di rumah sama, supaya progresnya ini benar, progresnya balance, imbang. Tidak kemudian di sekolah sudah diajari dolanan lemah, dolanan pupuk, nang omah aja nduk gatel. Ya di sekolah nang omah aja reget dan lain sebagainya. Anak, nah, ini berbeda dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Walaupun kadang kita diminta tidak melihat gender, tidak melihat laki-laki dan perempuan kan, tapi tetap kebutuhan mereka sudah jelas berbeda itu. Orang yang sama-sama laki-laki saja kebutuhannya berbeda, apalagi laki-laki dan perempuan, maka pendidikan kepada laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Nah kalau nanti
sama nanti orang anak sing menek kerambil. Anak-anak ora usah, nanti orang anak sing mangan degan. Ya jadi nggak ada yang lain sebagainya, bahwa semuanya saling menutupi. Jadi kita diminta sesuai perbanyak pada posisi kontrol manager, sekali lagi yang menuntun anak-anak menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab, kembali sesuai dengan 3 pilar pokok pendidikan tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ing ngarsa sunggulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Dan terakhir Mbak, terakhir yang untuk penutupnya ya bisa. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu sekali lagi tentunya banyak kata dan banyak salah. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.